Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali. Seperti biasanya rutinitas kita mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ibadah puasa kita hari ini, ibadah kita membaca Al-Quran pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadarat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ajma'in wa ala arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama ila amilin wa musannif fil kutub musannifiha wa syarihiha wa liman ajazana ila muntaha wa ila jami'il qur'an al-qur'an wa jami'i abaina wa muhadina wa jadadina wa saqana wa qaribaina wa syaykhina syaykhina wa habbana wa qa'ina wa jami'in sunnah Al-Fatihah. Pembahasan yang kemarin dan kita sudah masuk bab yang baru, yakni bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawibab al-khamisu kang nomor 5 iku fi adabi hamilil qur'ani, nerangake pira-pira adabe wong kang nggawa Qur'an, wong kang apal Quran. Jadi bab kelima ini membahas tentang etika orang-orang yang membawa Al-Quran. Jadi kata hamilul Quran itu secara umum bermakna semua orang yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran. Baik itu orang yang mengajar Al-Quran, baik itu orang yang sering membaca Al-Quran, baik itu orang yang sedang belajar tafsir Al-Quran dan yang lain-lain. Yang penting berhubungan langsung dengan Al-Quran. Namun secara khusus biasanya hamilul Quran itu dimaknai orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Namun di sini kita buat global saja, dari semuanya orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu pengajar, guru, orang yang hafal dan yang lain-lain. Qad taqaddama, teman-teman wis dingin apa jumalun pira-pira jumlah minhus saking bab fil babi ing dalem bab alladzi kang qabla hadza kang tetep ing dalem sadurunge iki labab. Jadi beberapa keterangan sudah diterangkan di bab-bab terdahulu di dalam bab ini. Wa min adabihi, lan iku setengah saking pira-pira adabe hamilul Quran, ayyakuna utawi yen to ana sapa hamilul Quran iku ala akmalil ahwali ing atase luweh sempurnane pira-pira tingkah, wa akramis syama'ili, lan luweh mulyane pira-pira tata krama, wa ayyarfa'a, lan yen to ngilangake sapa hamilul Quran nafsahu ing awak dhewe hamilul Quran angkul 5 saking sekabehane barang naha kang nyegah apa Al-Qur'anu Qur'an anhu saking ma ijlalan krana mulyaake lil Qur'ani maring Qur'an. Wa yakuna lan yen ana sapa hamilul Qur'an iku musawinan ngreksa andani il iktisabi saking alane penggawean, syarifan nafsi tur iku mulya atine, murtafi'an tun kang luhur ngeluhuri, alal jababirati ing atase wong kang sombong, wal jafati wong kang ala akhlake, min ahli dunya saking ahli dunya, mutawadi'an tur iku kang tawadhu lis solihina marang pira-pira wong kang soleh, wa ahlil khairi lan wong kang ahli kebagusan, wal masakin lan pira-pira wong kang miskin. Wa ayakuna lan yen ana sapa hamilul Qur'an iku mutakhasyian khusyuk, za sakinatin kang duweni anteng, wa waqarin lan duweni wibawa,
Faqad qala mongko teman-teman faqad jaa mongko teman-teman teko an Umar saking Sayyidina Umar ibnil Khattabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa annahu sak temene Umar iku qala ngucap sapa Umar ya ma'syarul qurra he golongane pira-pira wong kang maca Quran irfa'u ngangkat sapa sira ru'usakum ing pira-pira sirah-sira faqad wadhaha mongko teman-teman pertelo mongko teman-teman jelas lakum kedue sira kabeh apa atoriku dalan fastabiku mongko balapono sapa sira cepet-cepetono sira kabeh al khairati ing pira-pira barang kang apik la takunu aja ana sapa sira kabeh iku ayalan bergantung alan nasi ing atase menungso. Jadi etika yang pertama yakni seorang hamilul Quran, orang yang membawa Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan yang lain-lain itu harus selalu berada pada kondisi yang sempurna dan memiliki tata krama yang mulia. Jadi orang-orang Quran, orang-orang Qurani itu harus memiliki sikap-sikap dan sifat yang mulia. Dan kemudian juga harus membersihkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Tujuannya untuk memuliakan Al-Quran sendiri. Nah, jadi terkadang itu ada orang yang setiap harinya bergelut dengan Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran, namun masih sering melakukan maksiat. Nah, itu kalau bisa semaksimal mungkin dihindari. Karena ketika kita sudah berhubungan Al-Quran, maka secara otomatis apa yang dilarang Quran kita harus jauhi. Apa yang diperintahkan Quran kita harus ikuti, kita harus patuhi. Nah, semua itu kita lakukan untuk memuliakan Quran yang sedang kita bawa, Quran yang sedang kita hafal, Quran yang sedang kita pelajari, Quran yang sedang kita teliti dan yang lain-lain. Karena tidak jarang orang ya tahu ya setiap hari ngaji Quran dan yang lain-lain, namun ketika menghadapi sebuah hukum tertentu di Al-Quran yang tidak cocok menurut dia tidak mau mengikuti. Kalau dalam hal sekarang itu banyaklah contohnya, apa yang dilarang Al-Quran tetap diterobos saja, padahal setiap hari bergelut dengan Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran yakni menjauhi segala apa yang dilarang Al-Quran dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, secara otomatis itu perintah Allah. Yang di Al-Quran adalah perintah Allah. Dengan menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, itu berarti kita menjalankan semua perintah Allah. Kemudian dia harus menjaga diri dari mendapatkan rizki yang asor. Apa asor itu ya? Jelek. Jadi orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran itu hendaknya tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan yang didapatkan dari uang-uang yang haram, apalagi sampai kemudian menjadi mata pencahariannya. Jadi tidak boleh orang yang berhubungan dengan Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran dan yang lain-lain itu menikmati jerih payah atau pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Tidak boleh. Karena itu tadi tidak menghormati Al-Quran yang sedang ada pada dirinya tersebut. Kemudian juga harus memiliki hati yang mulia. Kemudian juga harus memiliki
sifat tidak mau sifat bisa dikatakan agak congkak gitu ya, agak sombong kepada orang-orang yang jelek, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang penguasa-penguasa yang jelek. Jadi maksudnya tidak mau direndahkan oleh mereka. Jangan sampai orang Quran itu mau direndahkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu yang tidak sesuai dengan syariat. Kan terkadang ada ketika seorang guru itu tidak mau mengajar karena ditekan oleh pihak tertentu. Nah, menurut kitab ini, sebagai orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran ya harus berani melawan hal itu. Ketika kita berjalan di jalan kebenaran, ya kita harus berani membela kebenaran meskipun orang-orang tersebut memiliki dalam tanda kutip pangkat yang lebih tinggi dari kita. Namun kita tidak boleh merasa lebih rendah daripada mereka. Itu. Kemudian di samping tidak mau direndahkan oleh orang-orang yang memiliki perangai jelek, orang yang berhubungan langsung dengan Al-Quran itu harus memiliki sifat tawadhu. Di satu sisi harus memiliki sifat tawadhu kepada orang-orang yang soleh. Jadi kepada sesama orang soleh, orang-orang Quran itu harus memiliki kerendahan hati. Kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang baik, para penghafal Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dan yang lainnya harus memiliki sifat rendah hati. Pun juga kepada orang yang miskin. Jadi tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang tersebut, kecuali yang tadi. Jadi kan kita sering kenapa kiai-kiai kita dulu itu dekat sekali kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya orang-orang yang tidak punya itu. Kiai-kiai kita dulu sering dekat dengan orang-orang itu. Saya pernah mendapat cerita bahwa ada seorang kiai itu ketika malam itu sering berjalan keliling kampung membawa beras, membawa sembako lah gambarannya. Itu kemudian diletakkan di depan rumah orang yang tidak punya, tanpa memberitahu siapapun. Itu salah satu bentuk perbuatan baik dari seorang yang hidup dengan Al-Quran dan berbuat baik kepada manusia. Banyaklah cerita-cerita seperti itu. Harus dekat orang-orang sekitar, gampangannya seperti itu. Apalagi yang kurang mampu itu. Kemudian orang hamilul Quran itu harus memiliki kehusyuan, memiliki ketenangan jiwa dan memiliki kewibawaan. Jadi tidak gerusa-gerusu. Ketika ada permasalahan ya tidak gampang emosi. Ketika ada masalah ya juga tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ketika di depan orang juga memiliki sifat berwibawa. Itu. Jadi jangan menunjukkan bisa diremehkan seperti itu. Harus memiliki sifat kewibawaan di depan orang. Namun bukan yang dibuat-buat ya, karena memang karakternya seperti itu. Nah, kemudian ada makalah dari Sayyidina Umar yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu menyeru kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu agar mengangkat kepala mereka. Maksudnya agar tidak merendah diri, tidak mau direndahkan itu. Jadi harus mengangkat kepala karena jalan untuk mereka itu sudah jelas. Maksudnya kebaikan yang ada di dalam orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah jelas. Jadi kenapa harus malu seperti itu? Angkat kepala kalian, tegakkan kepala kalian. Ngapain malu? Kita orang-orang benar seperti itu loh. Nah, kemudian diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, jangan sampai hamilul Quran, guru-guru Quran, orang yang sering membaca Al-Quran itu bergantung kepada orang lain, menggantungkan nasib kepada orang lain. Jadi harus bisa berdikari,
harus bisa mandiri, jangan bergantung pada orang lain. Caranya ya bekerja. Jadi ya guru itu ya juga harus bekerja. Namun jangan sampai pekerjaan tersebut mengalihkan fokus kita dari Al-Quran. Karena bekerja itu salah satu bentuk ikhtiar kita menjalankan perintah Allah untuk menghindari bergantung pada orang lain. Itu. Jadi diniatkan seperti itu agar pekerjaan yang kita lakukan itu mendapat pahala. Jadi apa gampangnya ini ku menggugurkan kewajiban itu. Aku harus kerja. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya yang bagi sayuk joli hamilil Quran kedue orang wong kang gawa Quran apa ayya arifa apa ayu arafa dan weruhi bilalihi ing dalem wengine hamilul Quran idzin nasu ing dalem nalikane utawi menungso iku naimuna pira-pira wong kang turu. Jadi orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran itu harus apa? Ketika orang lain tidur, dia itu harus menyibukkan diri dengan ibadah. Entah itu sholat malam, entah itu membaca Al-Quran. Di saat orang lain tidur, kita beribadah. Kemudian wabinaharihi idan nasu muftiruna, dan ketika siang hari, ketika orang-orang tidak puasa, itu orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus melatih diri berpuasa. Itu orang-orang yang sudah jadi ya, maksudnya sudah jadi. Namun yang masih proses itu lebih baik tidak usah puasa karena akan turun kok. Nah, kata orang-orang yang sudah jadi, ya itu seringlah tirakat. Salah bentuknya itu tirakat dengan puasa. Ketika orang-orang tidak puasa, kita puasa. Kemudian wa bihusnihi, lan ing dalam sedih hamilul Quran idzin nasu ing dalam nalikane utawi menungso iku yafrahuna bunga-bunga. Jadi ketika orang lain berpesta pora, kita sedih. Sedih karena apa? Bukan karena sedih karena mereka pesta, enggak. Kita sedih karena menangisi dosa atau sedih karena terlalu banyak maksiat yang telah kita lakukan itu. Jadi ketika orang-orang senang, kita bermunajat istighfar kepada Allah, minta ampun. Wa bibukaihi lan kelawan nangis hamilul Quran idzin nasu ing dalem tatkala utawi menungso iku yathakuna guyu-guyu sapa nas. Jadi kita nangis ketika orang lain ketawa-ketawa. Jadi orang lain ketawa, guyonan dan yang lain-lain, kita menangis menengadah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi gampangnya gak melok gemerlapin dunia lah, gampangnya seperti itu. Kemudian wa bisumtihi lan kelawan menenge hamilul Quran idzin nasu ing dalem tatkalane utawi menungso iku yakhuduna gerombol manjing napa omongan sapa menungso. Jadi ketika orang ngomong ngalor ngidul, perbicaraan yang tidak jelas, itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran diam saja, gak usah melok nimbrung, gak usah ikut nimbrung. Karena itu perkara-perkara yang tidak penting, ngapain juga di nimbrung. Kemudian wabi khusyu'ihi lan kelawan khusyu'e hamilul Quran idzin nasu ing dalam tatkalane utawi menungso iku yakhtaluna sombong sapa nas. Jadi ketika orang-orang sombong, ketika orang lain congkak, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu harus tetap pada sifat khusyuknya. Jadi disombongi wong itu ya nyantai saja, biarkan saja. Jadi diremehkan orang itu ya harus tetap pada posisinya, ya ini khusyuk itu ya tetap kuat gitu loh, ndak goyang-goyang. Ya sudah, diinyek guru Quran tidak bermasa depan, ya biasa saja itu. Ndak usah terpancing emosi itu. Disombongi orang lain, guru Quran tidak akan pernah bisa hidup makmur seumpama. Saya loh yang tidak ngajar Al-Quran makmur, Anda tidak. Yes, biasa saja. Tidak usah terlalu diambil hati.
Karena itu pun juga tidak berpengaruh terhadap hidup kita. Jadi ngapain difikirkan itu loh. Dirasani orang ya terserah itu. Toh orang kan tidak ikut membiayai hidup kita, ngapain dipikirkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi hendaknya orang-orang yang hidup dengan Al-Quran itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, kemudian memiliki sifat tawadhu, dan juga sering beribadah, sering bermunajat kepada Allah. Dan yang lebih penting, apa yang dilarang Al-Quran itu harus dihindari, dan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu harus dilakukan. Itu menunjukkan bahwa kita memang menghormati dan memuliakan Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.